wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada Shalom. seluruh Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang mengikuti acara ini melalui Zoom meeting yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas antusias yang sangat luar biasa untuk turut ikut serta dalam acara webinar siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Audrey Sabrina Panggabean selaku pembawa acara webinar siang hari ini. Yang terhormat, Bapak Dr. Ahem Joharis Lubis MM MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen sekolah, yang pada kesempatan kali ini berhalangan hadir karena adanya kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan. Saya juga ingin menyampaikan selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat pemateri kita pada hari ini, Bapak Muhammad Alfiansyah SPD MPD. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, kita dapat berkumpul pada siang hari ini melalui room Zoom dalam webinar Minggu 24 November 2024 dengan tema Pentingnya Pendidikan Berkualitas di Era Gen Z. Adapun susunan kita pada hari ini, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan dan sambutan ketua panitia, diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa akan dipimpin oleh Saudari Astiviona Anastasia Sinuhaji. Kepada Saudari Astiviona, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada pewara. Selamat siang bagi kita semua. Sebelum memulai webinar kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, izinkan saya membawa doa agama Kristen. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh syukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul dalam webinar ini. Terima kasih atas napas kehidupan, hikmat, dan penyertaan-Mu dalam segala hal. Kami memohon agar Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap pembicara, panitia, dan peserta yang terlibat. Berikanlah kami hikmat, pengetahuan dan pengertian kepada kami, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, penuh makna, dan membawa manfaat bagi semua yang hadir. Lindungilah kami dan agar baik secara teknis maupun lainnya, dan jauhkanlah kami dari hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian kami. Kiranya semua yang kami lakukan pada hari ini dapat memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Saudari Astiviona Anastasia Sinuhaji yang telah memimpin doa kita pada siang hari ini. Semoga dengan pembacaan doa tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mengundang seluruh peserta webinar untuk melakukan sikap yang hikmat dan memastikan mikrofon dalam kondisi mute agar jalannya acara tetap lancar.
Selanjutnya, pemberian laporan dan sambutan oleh Ketua Panitia Saudari Wildani Putri Sagala. Untuk Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Puara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, dan Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Joharis MMPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah manajemen sekolah yang saat ini tidak dapat hadir membersamai kita pada webinar ini dikarenakan ada kesibukan lain yang tidak dapat beliau tinggalkan. Yang saya hormati juga narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Muhammad Alfiansah SPD MPD, rekan panitia, dan seluruh peserta seminar yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar yang bertema pentingnya pendidikan berkualitas di era Gen Z ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyelenggarakan acara ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada narasumber kita yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam kegiatan kita pada hari ini, serta para peserta seminar yang berpartisipasi untuk memeriahkan acara webinar kita pada siang hari ini. Di era Gen Z yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang pesat dan perubahan sosial yang dinamis, pendidikan berkualitas menjadi salah satu kunci utama untuk mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, kami melaksanakan webinar ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengedepankan aspek akademis saja, tetapi juga membangun karakter, keterampilan, dan juga kreativitas. Kami seluruh panitia merasa sangat beruntung karena dapat menghadirkan narasumber yang tentunya ahli dalam bidang tersebut. Saya harap diskusi hari ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman bagi kita semua tentang bagaimana kita dapat berkontribusi dalam menciptakan pendidikan yang lebih baik dan juga berkualitas. Saya juga ingin mengajak seluruh peserta untuk aktif berpartisipasi selama webinar, karena peserta yang terpilih akan mendapatkan reward dari kami. Semoga kita juga dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk berdiskusi dan juga bertukar pikiran untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi langkah awal menuju pendidikan yang lebih berkualitas tentunya di era Gen Z. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan selaku ketua panitia pada acara webinar ini. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih banyak atas antusias dan partisipasi teman-teman dalam kegiatan webinar ini. Jika terdapat kesalahan dan juga kekhilafan, kami mohon maaf. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan dan sambutan selaku Ketua Panitia Saudari Wildani Putri Sagala. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan yang telah kita lalui bersama. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, saya memberitahukan terlebih dahulu bahwa untuk mendapatkan sertifikat pada acara ini, peserta harus mengisi presensi terlebih dahulu dan presensi akan diberikan oleh panitia di room chat Zoom setelah pemateri selesai atau sesaat sebelum penutupan. Kami juga ingin menginformasikan kepada para peserta bahwa sesi pemaparan selesai, akan ada sesi tanya jawab. Bagi peserta yang mengajukan pertanyaan dan terpilih akan diberikan reward sebagai apresiasi. Baiklah, tiba saatnya kita di acara inti. Yang kita tunggu-tunggu adalah pencerdasan materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh Rani Hartati Angelika Simanjuntak selaku moderator pada kesempatan kali ini. Langsung saja saya persilakan kepada saudari untuk mengambil alih acara ini. Baik, terima kasih kepada pewarai kami. Sebelum kita memulai acara, saya memiliki pantun. Air beriak tanda tak dalam, air
Kemungkinan ada kendala jaringan. Maaf karena ada kesalahan sedikit. Saya lanjutkan. Webinar pada tanggal 24 November 2024 dengan tema pentingnya pendidikan berkualitas di era Gen Z akan dipaparkan pada seminar kali ini. Sebelum kita mendengarkan pemaparan dari pemateri mengenai pentingnya pendidikan berkualitas di era Gen Z, saya akan membacakan beberapa syarat yang harus ditaati pada saat seminar ini berlangsung. Yang pertama, peserta mengubah rename menjadi instansi nama. Contoh, Unimed Rani Hartati. Yang kedua, peserta mengaktifkan kamera selama seminar berlangsung. Yang ketiga, peserta menggunakan latar belakang yang telah disediakan. Keempat, dilarang mengaktifkan pelantang suara selama tidak ada izin dari MC, moderator, ataupun panitia. Yang kelima, dilarang keluar dari Zoom jika waktu belum selesai. Yang keenam, peserta diharapkan memilih tempat yang memadai, tidak berisik, dan jaringan yang stabil. Yang ketujuh, penanya terpilih akan mendapatkan reward ataupun hadiah berupa uang saku. Selanjutnya, materi mengenai pendidikan di era Gen Z akan dipaparkan oleh pemateri kita yang pastinya ahli dalam pendidikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari gelar yang beliau dapatkan, yaitu SPD, Sarjana Pendidikan, dan MPD, Magister Pendidikan. Pemateri kita ialah Bapak Muhammad Alfiansyah, SPD, MPD. Kepada Bapak, saya silahkan untuk memaparkan materi mengenai pentingnya pendidikan di era Gen Z. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Teman-teman semua, suara saya dengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Kurang dengar, Pak. Kalau sekarang dengar? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih teman-teman semua. Dengar, Pak, dengar. Oke. Dengar, Baik, Pak. Iya, oke. Oke, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali saya pada siang menuju sore yang berbahagia ini bisa membersamai teman-teman semua dalam acara webinar yang diadakan oleh adik-adik teman-teman dari Unimed dengan judul Pentingnya Pendidikan Berkualitas di Era Gen Z. Baik, saya akan memperkenalkan dulu CV saya. Saya belum sempat buat CV di PowerPoint, jadi saya lampirkan aja CV saya yang saya gunakan di mana-mana ini CV. Baik, nama saya itu Muhammad Alfiansyah. Saya Muhammad Alfiansyah, biasa dipanggil Pian atau Alfian. Saya menyelesaikan studi S1 saya itu dengan gelar SPD, Sarjana Pendidikan di UIN Sumatera Utara. Nah, ini saya lihat ada beberapa rekan-rekan dari UIN yang berhadir juga pada siang yang berbahagia ini.
Kemudian gelar MPD saya selesaikan di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya masuk di 2019, kemudian saya selesaikan pendidikan S2 saya di 2022. Jadi baru saya menyelesaikan studi magister saya. Baik teman-teman semua, bisa dilihat di sini alamat saya itu ada di Dusun 5, Jalan Antara Bakaran Batu, di Lubuk Pakam. Nomor HP saya juga tertera di CV ini. Kemudian kalau teman-teman mau sharing masalah perkuliahan dan lain-lain, mau sharing masalah pendidikan dan lain-lain, walaupun tidak expert banget saya, kalau bisa saya jawab sikit-sikit ya mudah-mudahan saya jawab. Nah, teman-teman juga bisa berkomunikasi dengan saya via email. Emailnya ini saya tampilkan juga di sini. Kemudian ini riwayat pendidikan saya, S2 saya selesaikan di Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian S1 saya selesaikan di kampus depan Unimed. Kalau kami dulu bilangnya USU, Universitas Samping Unimed, alias UIN ya. Lanjut, ini adalah kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang pernah saya lakukan dan sedang saya lakukan saat ini. Di 2018 itu saya menjadi guru di salah satu SMA swasta di Kota Medan, SMA Namira. Kemudian di 2021 sampai 2024 awal itu saya berkesempatan menjadi asisten dosen mata kuliah Ulumul Quran di UIN Sumatera Utara. Kemudian saya juga berkesempatan menjadi seorang pendidik di salah satu SMK di Kota Galang. Jadi memang riwayat pekerjaan saya ini tidak jauh-jauh dari arena pendidikan begitu. Jadi inilah yang selama ini saya lakukan. Kemudian ini teman-teman semua bisa lihat, ini paper-paper yang sudah saya publish di beberapa jurnal skala nasional maupun yang terindeks Sinta. Nah, ada beberapa nih tidak semua saya lampirkan jurnal-jurnal ini. Dan nanti mungkin teman-teman kalau mau sharing-sharing masalah jurnal, nanti di sini bisa kita sharing-sharing. Karena memang kalau kita berbicara tentang era pendidikan yang berkualitas di era Gen Z itu ya salah satunya teman-teman harus bisa bagaimana mempublikasi hasil pikiran teman-teman, hasil olah pikir kita, hasil pengamatan, hasil kemudian kita mampu untuk mempublish yang kita tulis tersebut di jurnal-jurnal Sinta, minimal lah. Nggak dapat Sinta pun jurnal yang terakreditasi lah, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi yang sudah saya siapkan. Ini akan saya share ulang ya, sebentar. Sebentar ya. Oke teman-teman, apakah share screen saya kelihatan di layar teman-teman semua? Oke, saya anggap sudah nampak ya. Beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh salah satu panitia. Izin Pak, Ah, PowerPoint-nya belum terlihat Pak. belum terlihat. Yang lain belum terlihat juga? Belum, Pak. Si filenya Iya. Coba ya, saya ulang ya. Kalau sekarang? Sudah Bapak. Sudah Pak. Oke. Jangan Bapak dong manggilnya, Abang aja. Ya itu Wildani, ketua panitianya senyum-senyum tuh.
Baik, teman-teman semua, ini kita akan lanjutkan. Ini sebentar saja saya memaparkan tentang bagaimana sih pentingnya pendidikan berkualitas di era Gen Z yang sedang kita lalui saat ini. Oke? Nanti di dalam slide PowerPoint yang saya tampilkan di arena Zoom kita ini, saya akan memaparkan beberapa fakta yang saya himpun dan saya paparkan nanti di slide PowerPoint kita ini, bahwasannya bagaimana sih sebenarnya keadaan pendidikan kita saat ini. Dan sebenarnya Gen Z ini generasi apa sih Gen Z ini? Kenapa sih mesti Gen Z yang memiliki pendidikan yang berkualitas? Apakah Gen Alpha tidak peduli dengan pendidikan-pendidikan yang berkualitas seperti itu ya? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Teman-teman semua, kalau kita berbicara tentang pendidikan yang berkualitas, tentu kita harus berbicara dulu bagaimana tentang dasar peletakan pendidikan tersebut. Makanya saya buat di dalam slide PowerPoint kita adalah pendidikan itu yang berkualitas harus fokus dulu kepada akar pembelajarannya. Harus fokus kepada dasar dari pembelajaran yang harus dimiliki oleh setiap pembelajar. Kepada para generasi Gen Z, kalau dia tidak duduk, kalau dalam istilahnya itu tidak sesuai akar pembelajarannya, dia tidak duduk, tidak paham dengan akar pembelajaran yang kita sampaikan ini, 3 komponen dasar ini, maka dia akan sangat sulit nanti untuk bisa berkembang seperti itu. Nah, nanti di slide selanjutnya saya akan memaparkan fakta yang terjadi bahwasannya bagaimana posisi pendidikan Indonesia saat ini. Yang pertama adalah yang harus ditingkatkan dan yang harus dikuatkan dalam komponen dasar pendidikan yang harus dipunyai oleh kita nih, generasi Gen Z. Karena kalau saya lihat, saya ini termasuk juga nih ke dalam generasi Gen Z. Yang pertama yang harus kita kuatkan adalah literasi, itu nomor pertama. Kenapa literasi? Ternyata angka literasi yang ada di Indonesia ini sangat rendah, teman-teman. Nanti ada datanya saya sampaikan. Kemudian numerisasi dan sains. Kenapa ini bisa disampaikan ke dalam komponen dasar? Ini kalau teman-teman nanti ketika tamat di kuliah, atau teman-teman ada beberapa yang sudah tamat ini saya lihat, literasi dan numerisasi ini adalah komponen dasar dalam pendidikan. Sehingga di dalam tes CPNS itu, kalau teman-teman nanti ikut tes CPNS, ini literasi dan numerisasi pasti masuk. Karena ini memang dasar. Masalahnya adalah komponen dasar ini tidak terpenuhi dengan baik di era kita saat ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena literasi dan numerisasi ini dianggap suatu hal yang tidak begitu penting bagi era-era Gen Z saat ini. Seperti itu. Kemudian ada yang beranggapan bahwasannya pendidikan ini adalah, atau pembelajaran adalah suatu hal yang dilakukan untuk mencapai sesuatu. Misalnya begini, aku belajar supaya aku lulus ujian, aku belajar supaya aku lulus CPNS, aku belajar supaya aku lulus dalam pekerjaan. Nah, itu artinya adalah tidak ada rasa penasaran kita. Tidak ada rasa penasaran kita itu kepada pembelajaran. Sehingga kalau tidak ada rasa penasaran dalam pembelajaran, ya hasilnya seperti itu. Kita belajar hanya ketika butuh. Kita belajar hanya ketika kita menginginkan sesuatu. Kalau dalam bahasa pendidikannya itu tidak ada curiosity-nya. Tidak ada rasa penasaran kita dalam belajar. Kalau kita menanamkan curiosity atau rasa penasaran kita dalam belajar itu, maka akan terbentuk satu mindset bahwasannya pendidikan itu adalah hal yang harus kita lakukan sepanjang hayat. Kalau teman-teman pendidikan pasti tahu itu ada teori tentang pendidikan sepanjang hayat, seperti itu. Kemudian yang harus ditanamkan juga oleh para generasi Gen Z ini adalah
growth mindset saya rasa. Kenapa growth mindset? Growth mindset itu adalah kemampuan yang bisa berkembang ketika kita melakukan suatu usaha. Jadi misalnya teman-teman tidak baik dalam melakukan atau mengerjakan suatu pendidikan yang satu, bukan tidak mungkin teman-teman bisa lebih baik di hal yang lain. Misalnya nih saya contohkan kepada Ketua Panitia nih Wildani Putri. Wildani Putri kemungkinan, ini contoh ya Wildani, kamu jangan tersinggung, tapi kamu tidak baik dalam hal matematika misalnya, cuman saya yakin kamu baik. Terus kamu akan menyerah gitu. Tidak ada growth mindset yang tertanam sehingga kamu mengatakan diri kamu itu tidak baik. Padahal di sisi lain kamu itu baik, mungkin di bahasakah kamu baik, mungkin di senikah kamu baik. Itu growth mindset yang harus diadakan, yang harus ditanamkan dari awal tuh kepada para generasi Gen Z. Nah, ini adalah pengantar awal tentang bagaimana akar dasar sehingga pendidikan kita itu bisa berkualitas. Ini saya rasa teman-teman harus duduk dulu di sini. Kita harus tanamkan dulu literasi, kita harus kuatkan dulu di numerisasi, minimal numerisasi dasar. Kemudian kita harus kuatkan juga di sains. Oke, selanjutnya, nah ini dia. Kita akan bahas sebentar nih tentang generasi-generasi saat ini. Generasi baby boomers. Kenapa dia disebutkan generasi baby boomers? Generasi baby boomers ini ada dia setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Kenapa disebut baby boomers? Karena pada saat itu angka kelahiran itu luar biasa naiknya teman-teman. Jadi sehingga mereka itu disebut dengan generasi baby boomers. Ada generasi Gen X, ada generasi milenial, dari tahun 1977 sampai 1994. Dan ini fokus kita di Gen Z. Kalau kita lihat tahunnya, ini saya ambil dari sumber missinternet.id. Gen Z ini dia dilahirkan itu di tahun 95 sampai 2010. Nah, sebagian besar saya yakin hampir 90% teman-teman di sini itu kita masuk ke dalam generasi Gen Z. Karena saya ini lahir tahun 96, teman-teman. Jadi saya juga masuk ke dalam golongan Gen Z ini. Gen Z ini adalah generasi yang open-minded, dia generasi yang sangat identik dengan teknologi, generasi yang paham sekali dengan teknologi-teknologi yang sedang berkembang saat ini. Oke, ini slide selanjutnya kita akan melihat bagaimana rapor merah pendidikan yang ada di Indonesia, teman-teman. Ini saya ambil dari rilis katadata.id. Ini saya ambil infografisnya. Bahwasannya skor Indonesia itu turun. Ini yang mengadakan risetnya adalah dari namanya organisasi PISA. PISA ini program for International Student Assessment, itu yang dilakukan 3 tahun sekali. Jadi terakhir dilakukan PISA ini di tahun 2022. Nah, ini skor Indonesia. Nanti di slide selanjutnya kita akan lihat bagaimana sesungguhnya keadaan pendidikan kita tuh teman-teman. Ini sangat miris sekali kita melihatnya. Ini bukan salah siapa. Ini bukan salah pemerintah aja, ini salah kita juga sebenarnya. Karena apa? Karena dasar pembentukan pendidikan yang saya sampaikan tadi, numerisasi, literasi, dan sains tadi, memang kita tidak duduk dari awal. Nah, ini dia, rapor pendidikan Indonesia. PISA ini satu organisasi yang menilai bagaimana kinerja pendidikan di suatu negara. Nanti PISA akan dilakukan lagi di tahun 2025. Saya baca rilis beritanya begitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya ambil data dari Good Stats, bahwasannya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia di tahun 2022. Memang biasanya proses penilaian pendidikan di suatu negara itu dia per tahun atau per 3 tahun. Nah, ini. Kita lihat ini dalam jumlah jutanya ya, dalam jumlah manusianya. Yang tidak atau belum sekolah, artinya ada yang dia belum sekolah mungkin karena umurnya, atau dia memang benar-benar tidak sekolah. Ini ada di angka 65 juta sekian. Ini angka yang cukup luar biasa banyak, teman-teman.
Ini luar biasa banyaknya nih angka orang yang tidak bersekolah. Kemudian yang tidak tamat SD, artinya dia sudah sempat masuk ke dalam jenjang pendidikan sekolah dasar, tapi dia tidak tamat. Ini sampai di angka 30 juta, 30.600.000. Ini adalah fakta tentang pendidikan kita. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan pendidikan yang berkualitas kalau ternyata saudara-saudara kita banyak yang tidak selesai sekolahnya. Yang tamat SD hanya 64 juta orang, teman-teman. Yang tamat SMP 40 juta, tamat SMA 57 juta, D1 1 juta, seluruh Indonesia ini. D3 3 juta, S1 12 juta, S2 hanya 855.000 orang sekian. Tidak tembus 1 juta yang S2. Nah, ini adalah angka yang miris sebenarnya kalau kita banding-bandingkan dengan negara-negara berkembang. Jadi apakah pendidikan yang berkualitas itu bisa kita capai kalau ternyata orang yang expert di bidang pendidikan angkanya itu sangat sedikit sekali. Dan yang S3 itu hanya 61.000. Ini di data 2022. Bilanglah data 2024 tambah 10.000 orang, tidak sampai juga 100.000 yang selesai S3-nya. Yang gelar doktor. Yang bisa menciptakan bagaimana teori-teori terbaru tentang pendidikan. Tidak sampai 100.000 orang. Ini dia kalau kita lihat berdasarkan presentasi. S3 kita hanya 0,02%, teman-teman. S2 kita hanya 0,31%. Ini saya ambil dari data box sumbernya. Ini berdasarkan presentasi kita. Nah, ini kemudian saya ambil nih dari skor PISA, Program for International Student Assessment, yang melakukan penelitian tentang bagaimana keadaan pendidikan, kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat kalau dari skor matematikanya dan lain-lain itu Indonesia terakumulasi itu di peringkat 69 di dunia. Dari 80 yang dinilai oleh PISA. Artinya apa? Itu kita termasuk tingkat yang bawah, teman-teman. Ini kita termasuk tingkat yang sangat bawah ini. Tidak sampai 30 besar, bahkan 20 besar. Kita kalah dengan tetangga kita Singapura yang mereka itu bisa sampai di peringkat 1. Kualitas pendidikannya. Ini kita harus bicara, lihat bagaimana pentingnya pendidikan tuh di era kita saat ini, di era Gen Z. Kemudian kita lihat skor PISA di negara ASEAN. Ini juga dari survei di tahun 2022. Indonesia itu di ASEAN hanya peringkat 6. Kita di bawah Thailand dan Malaysia. Jadi ada 3 komponen yang dipaparkan oleh PISA untuk mendapatkan skor ini, ya, dari skor matematika, dari skor sains, dan skor literasi. Ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Nah, jadi nanti kita akan diskusi. Kita akan diskusi bagaimana kita bisa meningkatkan skor ini. Ya minimal dari webinar kita yang singkat ini, nambahlah nanti di 2025, gara-gara webinar kita Indonesia naik ke peringkat 20 dari kualitas pendidikannya. Itu baru bisa kita bilang pendidikan yang berkualitas. Lanjut. Walaupun pendidikan kita di skor PISA tersebut sangat buruk, di angka 69, teman-teman. Ini sebenarnya tidak bisa kita salahkan sepenuhnya pemerintah. Karena saya melihat ini beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya untuk mewujudkan pendidikan kita semakin berkualitas. Ada upaya-upaya pemerintah, cuman kita itu butuh waktu, teman-teman. Kita butuh waktu, karena yang terjadi saat ini adalah saya juga mendengar desas-desus nih. Ketika saya diskusi dengan teman-teman, mungkin ada beberapa teman saya yang hadir di sini. Ketika kami berdiskusi, tanya jawab lah tentang bagaimana kurikulum setelah pergantian dari satu menteri ke menteri yang baru nih. Nah, jadi kita dengar desas-desus bahwasannya kurikulum merdeka yang baru kita lakukan saat ini ada kemungkinan besar bakal diganti dengan kurikulum yang baru. Nah, sebenarnya yang kita butuhkan ini bukan pergantian kurikulum yang terus terjadi, gitu. Tapi yang kita butuhkan ini adalah waktu, teman-teman. Kenapa? Karena
dalam perubahan kurikulum itu dibutuhkan satu proses yang panjang. Saya contohkan begini, ketika kita memasuki kurikulum merdeka, ini kebetulan saya karena juga seorang pengajar ya, seorang pendidik yang sedang menjalankan kurikulum merdeka. Atau nanti teman-teman yang juga ada beberapa orang yang saya lihat sini sebagai seorang guru juga. Teman-teman sebenarnya ini boleh kita interaktif ya, nanti ya untuk saat ini kita interaktif. Teman-teman yang sekolahnya bahkan udah 90% saya rasa di Kota Medan khususnya itu menggunakan kurikulum merdeka. Teman-teman, apakah benar-benar sebenarnya dalam sekolah yang kita ajarkan itu benar-benar menerapkan kurikulum merdeka kah? Boleh dijawab. Atau sebenarnya kita masih berkecamuk di kurikulum 2013 bahkan KTSP yang sebelum 2013. Oke, teman-teman yang sedang mengajar saat ini boleh dijawab dulu, boleh diinteraktifkan. Apakah kita benar-benar sudah sistem belajar kita dan model pembelajaran kita menggunakan kurikulum kurikulum Merdeka Belajar, atau ternyata masih menggunakan kurikulum yang lama cara pembelajaran kita? Nyatanya, kalau saya berani jamin itu belum sepenuhnya kita bisa menggunakan kurikulum itu dengan full baiknya. Kenapa? Karena itu butuh waktu. Kurikulum itu tidak bisa diajarkan dalam satu kesempatan, diajarkan dalam satu istilahnya. Pembelajaran guru-guru dikumpulkan, kemudian diajarkan, kemudian ditinggal. Itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa duduk kurikulum tersebut. Nah, tiba-tiba kita masuk ke dalam menteri yang baru, kita akan diganti lagi kurikulumnya. Itu akan membutuhkan waktu yang semakin lama untuk pendidikan kita itu semakin berkualitas. Oke, pendidikan berkualitas ini sudah dicanangkan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, SDGs Sustainable Development Goals, bahwasannya itu ada di nomor 4, ada 17 komponen yang ingin dicapai. Yang di nomor 4-nya itu adalah pendidikan yang berkualitas. Nih, ada beberapa upaya pemerintah mewujudkan pendidikan kita yang berkualitas. Yang pertama itu adalah pemerintah itu mengalokasikan anggaran 20% dari APBN kita. Itu anggaran yang sangat besar. Saya kurang tahu sekarang berapa anggaran APBN kita. Kemudian meningkatkan profesionalisme guru. Nanti kita akan bahas 2 dari 4 ini. Yang ketiga, pemerataan mutu melalui program zonasi sekolah. Nah, ini saya sengaja mengambil 4 tema. Yang keempat, penerapan kurikulum merdeka. Tapi kita akan fokus nanti di 2 tema, teman-teman. Nanti silahkan kita diskusi. Enggak semua yang saya bilang ini benar. Nanti kita lihat bagaimana kita diskusi. Yang kita akan masuk ke dalam meningkatkan profesionalisme guru. Karena pendidikan yang berkualitas itu tidak jauh dari guru yang profesional. Dan yang kedua nanti akan kita bahas adalah pemerataan mutu melalui program zonasi sekolah. Kenapa saya masukkan zonasi sekolah? Apakah zonasi sekolah ini sebenarnya bisa mewujudkan pendidikan yang berkualitas? Ini adalah isu yang sedang hangat karena Bapak Wakil Presiden kita itu meminta supaya sistem zonasi sekolah ini dihapuskan. Jadi saya masukkan 2 yang kita bahas tentang profesionalisme guru dan sistem zonasi sekolah. Oke, kita lanjut ya. Nah, guru yang profesional harus memiliki setidaknya 4 kompetensi. Saya yakin kalau di sini semua orang pendidikan ini tidak asing lagi bagi kita. Kompetensi yang pertama yang harus dimiliki guru adalah kompetensi profesional. Nanti teman-teman bisa bacalah bagaimana kompetensi profesional ini. Kemudian kompetensi sosial. Guru bukan hanya bersikap baik itu kepada murid saja gitu. Atau kompetensi kepribadian yang ketiga, dan kompetensi pedagogi. Nanti teman-teman, kalau 4 kompetensi ini saya rasa adalah pendidikan dasar lah dalam seorang guru. Selanjutnya, kita akan masuk yang pertama. Bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru supaya pendidikan kita berkualitas. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena guru yang ada saat ini sebahagian besar saya tidak menemukan dalam statistik persennya ya. Berapa persen sebenarnya Gen Z itu sudah menjadi guru? Tapi saya rasa banyak sekali karena saya juga termasuk Gen Z ini juga sebagai seorang guru, dan teman-teman semua nih nanti nih
seperti ketua panitia Wildani, seperti panitia yang lain, ketika kalian tamat dari keguruan Unimed, kalian akan jadi guru. Nah, artinya apa? Pasar Gen Z kita ini nanti yang akan menguasai keguruan di daerah-daerah kita. Nah, jadi ada usaha pemerintah ini untuk meningkatkan profesionalisme kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah pemerintah menyediakan program pendidikan bagi para guru, atau biasanya itu kita sebut dengan PPG. Jadi teman-teman nanti kalau begitu masuk dalam satu instansi sekolah, langsung diurus tuh berkas-berkasnya supaya cepat dipanggil PPG. Kemudian ada program sertifikasi guru. Ini juga upaya pemerintah tuh untuk mensejahterakan guru. Kemudian ada membentuk organisasi guru. Nah, organisasi guru ini teman-teman, ini adanya ketika diberlakukannya kurikulum merdeka yang saat ini ada. Sebelum-sebelumnya saya tidak tahu karena saya belum berkecimpung di dunia pendidikan, masih kuliah. MGMP, ini persatuan-persatuan guru, KKG, persatuan guru, organisasi-organisasi guru ini adanya ketika ini. Itu adalah salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme. Harapannya adalah dalam komunitas itu guru bisa sama-sama berdiskusi dan lain-lain. Kemudian pemerintah juga menyediakan dana pelatihan dan pengembangan bagi para guru. Ini usaha pemerintah. Nah, kenapa saya masukkan ini? Karena sekali lagi saya bilang bahwasannya hampir dominan saat ini guru adalah generasi Gen Z. Jadi ini masuk ya pembahasan kita dengan hal ini. Lanjut. Yang kedua adalah saya akan masuk ke dalam program zonasi sekolah. Nanti kita diskusi tentang zonasi sekolah. Ini karena zonasi sekolah ini diminta oleh wakil presiden kita untuk dihapus kepada Menteri Pendidikan. Tadi malam saya riset di beberapa jurnal. Saya baca beberapa jurnal tentang arah kebijakan zonasi sekolah. Kemudian saya baca-baca berita juga tentang arah kebijakan zonasi sekolah. Ternyata zonasi sekolah ini program yang meniru yang sudah dilakukan di negara-negara maju bidang pendidikannya, yang sudah pendidikannya berkualitas seperti Kanada, Amerika, dan lain-lain. Tapi nyatanya ketika program zonasi sekolah ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini, programnya bagus, teman, sangat bagus. Karena apa? Karena saya baca satu berita tuh, dalam satu lingkungan itu ada sekolah yang berjibun sekali sampai dia menolak-nolak siswa, sedangkan sekolah yang lain itu tidak dapat siswa. Atau contoh kedua begini, adanya sistem namanya sekolah unggulan dan sekolah non-unggulan. Ini adalah kebijakan pemerintah untuk menghapuskan itu. Bahwasanya sekolah itu sama. Kenapa? Karena ketika penyebaran siswa itu berimbang di antara satu sekolah dengan sekolah lain, maka arah kebijakan pemerintah itu untuk mensejahterakan sekolah tersebut dengan fasilitas, dengan mensejahterakan guru, dengan kualitas guru yang lebih baik, itu akan lebih gampang, teman-teman. Sebenarnya itu arah pemerintah menerapkan program zonasi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan juga. Tapi nyatanya sangat sulit sekali untuk masyarakat kita menerima program zonasi sekolah. Nah, ini arah kebijakan zonasi sekolahnya kita bisa lihat di infografis yang saya sampaikan. Yang pertama itu menjamin pemerataan akses pendidikan. Yang kedua mendorong kreativitas pendidik dalam kelas yang heterogen. Yang ketiga mendekatkan lingkungan sekolah dengan peserta didik. Jadi zonasi sekolah itu siswa hanya bisa masuk ke sekolah yang dekat dengan rumahnya. Seperti itu. Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah negeri. Dan membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Nah, kemudian kita akan masuk nih, saya ambil data dari Liputan 6. Ada plus minus penerimaan siswa di sekolah yang menerapkan sistem zonasi. Nih, teman-teman bisa baca sendiri. Kekurangannya itu pilihan sekolahnya terbatas. Karena kalau kita mau ambil sekolah yang sedikit jauh, itu tidak bisa karena terhalang dengan sistem zonasi. Kemudian kualitas sekolah yang timpang, kemudian potensi manipulasi alamat. Ini sangat banyak sekali nih. Manipulasi alamat, saya baca beritanya. Karena orang tuanya ingin
anaknya itu sekolah di tempat yang dia inginkan, dia memanipulasi alamatnya sehingga dekat dan masuk ke dalam zonasi sekolah tersebut. Sama saja, setiap kebijakan pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Oke, lanjut ya. Nah, kita masuk di slide-slide akhir peran Gen Z itu dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah Gen Z bisa memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Kenapa? Karena memang teknologi pendidikan yang ada saat ini, bukan teknologi pendidikan, teknologi yang ada saat ini, platform digital, ada lagi AI, ada TIK, dan lain-lain, itu memang sudah kita kuasai sejak kecil, teman-teman Gen Z. Wah, saya bangga teman-teman Gen Z ini. Karena sejak kita kecil, kita tuh udah dikenalkan dengan teknologi yang semakin berkembang. Kalau saya dulu, ketika saya SD, saya itu sudah punya handphone Motorola, teman-teman. Nah, kemudian ketika saya SMP itu saya sudah punya BlackBerry. Artinya apa? Gen Z memang sudah didekatkan dengan teknologi. Jadi Gen Z inilah yang harus berperan penting memaksimalkan kualitas pendidikan yang masih rendah ini sehingga bisa naik dengan kekuatan teknologi. Ini peran kita nih sebagai Gen Z. Kemudian yang kedua adalah penggunaan media sosial dalam pendidikan. Adanya media sosial itu bukan hanya kita untuk menyebar kebencian, untuk menyebar sara dan lain-lain, tapi bisa kita lakukan untuk menyebarkan pesan-pesan pendidikan gitu. Saya juga pernah melihat di beberapa sekolah itu yang menyebarkan kegiatan sekolahnya, misalnya kegiatan P5-nya di media sosial, kemudian kegiatan-kegiatan pendidikan di media sosial, itu hal yang baik. Itulah peran Gen Z sebenarnya yang kita harapkan. Kemudian memaksimalkan sistem kolaborasi itu dalam dunia pendidikan. Kemudian mendorong budaya literasi. Literasi kita ini, kalau dulu mungkin sedikit susah kita memaksimalkan budaya literasi. Kenapa? Karena kita hanya terfokus kepada buku. Kalau teman-teman sekarang kita punya HP, kita bisa download Ipusnas, kita bisa download, kita bisa beli buku online dan lain-lain. Ada buku online, apa namanya, e-book, ada Google Book, nah itu ada. Murah kok harganya buku-bukunya. Kita bisa baca melalui digital yang kita punya, melalui handphone dan gadget yang kita punya. Itu peran Gen Z dalam dunia pendidikan, teman-teman. Kemudian, ini kita masuk dalam ini. Gen Z itu mulai harus dia fokus ke dalam kebutuhan-kebutuhan industri dalam pendidikan. Kita masuk ke dalam sekarang itu digitalisasi di 4.0 nih. Di penggunaan perangkat yang saling terhubung, kita masuk ke dalam zamannya 4.0. Nah, itu. Jadi, tantangan-tantangan mencapai pendidikan yang berkualitas di era Gen Z saat ini, yang pertama adalah masih timpangnya akses teknologi. Ini benar sekali ya teman-teman. Kalau kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang ada di timur, mereka kesulitan mungkin tidak ada akses internet, mereka masih tabu dengan gadget dan lain-lain, itu masih timpang. Itu mungkin karena luasnya wilayah Indonesia ini sehingga ketimpangan yang terjadi itu luar biasa. Kalau teman-teman ada tuh yang di berita yang lagi viral tuh, saya buka Instagram, kemudian saya lihat anak-anak di Papua senang karena sudah masuk WiFi di kampungnya, di sekolahnya. Mereka baru masuk WiFi, sedangkan kita udah berapa tahun yang lalu kita menikmati akses tersebut. Memang itulah tantangannya. Yang kedua adalah peralihan generasi, merenggangkan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita ini sedang beralih dari generasi Y, generasi Y ke generasi Z, ke generasi Z. Dari ibu-ibu, kalau teman-teman sudah mengajar itu, ibu-ibu yang mereka belum masuk ke Gen Z, yang ibu-ibu sekali lah, yang sudah tua-tua, yang sudah mau pensiun. Nah, mereka itu sangat tabu dengan teknologi, teman-teman. Jadi renggang dia. Nah, itu sedang peralihan generasi kita. Nah, itu bisa merenggangkan untuk mencapai kita pendidikan yang berkualitas. Yang kemudian terakhir adalah proses pemahaman akan kurikulum terbaru itu yang masih sangat kurang, teman-teman. Kenapa? Karena kurang sosialisasi. Kita adakan BIMTEK mungkin di kurikulum Merdeka. Kita adakan BIMTEK, kemudian 1 hari, 2 hari, 3 hari BIMTEK, habis itu ditinggal, selesai. Tidak ada follow up terbaru dari BIMTEK tersebut. Ya udah, akhirnya cara mengajar kita juga ya sama saja dengan kurikulum-kurikulum yang sebelumnya. Oke, teman-teman semua,
Ini yang mungkin dapat saya sampaikan. Nanti dalam sesi tanya jawab kita akan berdiskusi bagaimana kita bisa meningkatkan skor PISA lah minimal. Nah, itu minimal tuh skor PISA yang akan dilakukan nanti oleh PISA itu di tahun 2025. Nah, itu nanti bagaimana kita upayakan supaya skor PISA kita yang masih di angka 60-an kita bisa naik di angka 10 besar mudah-mudahan dari webinar kita saat ini. Oke, terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada SPD MPD atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Materi-materi mengenai pentingnya pendidikan berkualitas di era Gen Z yang sudah dipaparkan mengenai upaya, usaha, dan beberapa tantangan yang dihadapi untuk mencapai pendidikan berkualitas di era Gen Z. Baik, setelah pemaparan materi yang sangat luar biasa, pastinya para peserta memiliki banyak pertanyaan yang ingin diajukan. Kepada para peserta yang ingin bertanya, silahkan mengaktifkan fitur raise hand-nya. Terima kasih. Izin bertanya, Bu. Izin bertanya, moderator. Baik, sekali lagi saya himbau kepada para peserta untuk mengaktifkan fitur angkat tangannya yang ingin bertanya agar dapat dipilih oleh moderator. Gimana fitur ini? Di samping bacaan chat kata reach. Baik, kami akan memilih 4 penanya terpilih. Jadi kepada para peserta yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur angkat tangannya. Baik, kami sudah mendapatkan 4 peserta yang terpilih untuk bertanya. Yang pertama, atas nama Anggun Asri Winarti. Yang kedua, siapa ya? Nggak boleh kayak gitu, dia terlambat. Agrifa Penina. Yang ketiga, Aseh GK Pakpahan. Yang keempat, Anissa Fitria Nurhasanah. Kepada peserta yang pertama, Anggun Asri Winarti, untuk pertanyaannya silahkan dipaparkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sebelumnya Anggun Asri Winarti, kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya ingin bertanya pada kesempatan kali ini yaitu mengenai
upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Khususnya di sini saya ingin bertanya tenaga pengajarnya, yaitu guru. Apakah kualitas standar guru saat ini sangat diperhatikan oleh pemerintah? Karena saat ini pemerintah sendiri berupaya dalam meningkatkan kualitas pengajarnya. Lalu saya mempunyai masalah di SD negeri, tempatnya di saya lokasi KKN saat 2 bulan yang lalu. Saya temukan terdapat sekolah SD negeri dasar yang tutup karena diketahui bahwasannya tidak ada yang mendaftar ke sekolah tersebut. Tidak ada yang mendaftar karena kurangnya kepercayaan warga tersebut kepada sekolah tersebut. Lalu banyak warga yang menyekolahkan anaknya itu ke sekolah dasar swasta, bukan di negeri yang tutup. Lalu, apakah masyarakat tersebut sebenarnya hilang kepercayaan kepada gurunya atau hilang kepercayaan kepada sekolahnya atau bahkan kurikulum pemerintah yang tidak merata? Sekian, terima kasih. Baik, moderator, sebelum kita lanjut, moderator bantu Baik. saya catat pertanyaan ya. Karena saya kadang terlewat nih nyatet pertanyaannya. Baik kepada Anggun Astri, apakah bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat? Bisa, moderator. Baik, kepada Anggun Astri, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Baik, Pak. Ini semua pertanyaannya dikumpulkan dulu atau satu penanya menjawab? Nanti kalau pertanyaannya bisa saya langsung jawab aja biar kita cepat. Mungkin teman-teman mau lanjut kegiatan yang lain. Baik, Anggun Astri, terima kasih pertanyaannya, ini sangat baik sekali. Tapi saya tidak mencatat secara lengkap nih pertanyaan kamu, karena saya baca tadi ada 3 gunnya. Iya, Pak. Sebenarnya mempermasalahkan di kurikulum gurunya atau sekolahnya. Membahas mengenai upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pada tenaga pengajar. Guru, apakah kualitas standar guru saat ini sudah sangat diperhatikan oleh pemerintah? Oke. Anggun dan teman-teman semua, sekarang harus mulai merubah pemikiran kita bahwasannya guru itu bukan seperti kalimat pahlawan tanpa tanda jasa. Kenapa? Karena kalimat pahlawan tanpa tanda jasa itu mendiskreditkan guru bahwasannya kita tuh bekerja secara ikhlas gitu, tanpa kita membutuhkan materi. Padahal kan tidak, guru itu punya keluarga yang harus dihidupi. Jadi kita harus mulai nih dibangun, apalagi di sini anak-anak pendidikan, bahwasannya guru itu harus tenaga profesional. Guru itu harus benar-benar digaji dengan layak. Apakah gaji guru saat ini layak? Saya kira layak. Kalau dia sudah sertifikasi. Apakah layak? Layak kalau dia sudah CPNS, kalau dia sudah PNS. Kemudian bagaimana nasib guru yang dia masih mengajar di sekolah, yang dia baru masuk, tuh gajinya bahkan tidak sampai 1 juta, teman-teman. Bisa makan apa dia 1 juta? Terus bagaimana guru bisa meningkatkan kualitasnya sendiri kalau kebutuhan perutnya, kalau kebutuhan perut keluarganya tidak terpenuhi? Nah, jadi apakah standar guru saat ini sudah sangat diperhatikan oleh pemerintah? Sudah sangat diperhatikan, cuman memang tidak merata. Kenapa? Karena yang diperhatikan oleh pemerintah ini, karena saya di dunia pendidikan juga, hanya guru-guru yang sudah tersertifikasi atau guru-guru yang PNS. Terus bagaimana nasib guru yang dia dibayarkan oleh yayasan? Bagaimana nasib guru yang dia dibayarkan oleh yayasan yang jumlah muridnya itu tidak banyak?
Dan dia digaji itu dengan standar berapa banyak muridnya. Ada yang cuma 200.000, ada 300.000. Mau makan apa gurunya? Jadi kalau kita bilang, apakah pemerintah sudah memperhatikan kualitas pengajarnya? Sudah banyak program, cuman memang belum merata. Nah, ini adalah salah satu indikasi yang harus cepat-cepatlah kita harapkan kepada Menteri Pendidikan yang baru nih. Apalagi Kementerian Pendidikan ini sekarang kan dibagi 3 nih. Dibagi 3. Mudah-mudahan dengan semakin melebarnya mereka itu semakin bisa mengatasi permasalahan kita. Lalu saya mempunyai masalah khususnya di pendidikan dasar negeri. Saya sangat melihat SD yang ada di lokasi KKN saya saat ini. Terdapat SD yang tutup karena semakin lama kurangnya pendaftaran siswa. Benar. Itulah maksud pemerintah melakukan sistem zonasi, Anggun. Pemerintah melakukan sistem zonasi itu maksudnya adalah supaya jangan ada SD yang sebenarnya itu dikelilingi oleh masyarakat, cuman karena memang kualitasnya tidak baik. Kenapa kualitas? Karena mungkin muridnya sedikit, sehingga anggaran yang masuk itu tidak banyak. Jadi tidak bisa memaksimalkan peran guru dan peran fasilitas pendidikannya. Sehingga dia ketika dilakukan sistem zonasi, yang dekat SD di situ ya masuknya ke situ. Itu maksud sistem zonasi itu, Anggun. Mungkin pendidikan, kenapa? Kemudian saya masuk ke pertanyaan selanjutnya ini. Kenapa banyak orang tua sekarang yang mendaftarkan anak SD itu ke sekolah swasta daripada negeri? Memang sekarang kita sedang berubah kebiasaan orang tua. Ini apakah perubahan yang positif atau perubahan yang negatif bagi kita? Karena saya lihat pendidikan swasta, apalagi sekolah-sekolah yang sudah baik, itu sekolah-sekolah yang terstandar nasional dan internasional, sekolah-sekolah yang menggunakan sekolah-sekolah IT itu sekolah IT, sekolah Islam terpadu itu yang biasanya mereka menggunakan kurikulum Cambridge dalam pembelajarannya. Ini saya lihat ada beberapa teman yang mengajar di sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge, kurikulum internasional. Nah, dan kemudian di sekolah swasta itu teman-teman, karena saya juga pernah mengajar di swasta ya, memang guru itu dituntut untuk interaktif ke orang tua. Itu yang menjadi nilai lebihnya. Beda dengan guru yang di negeri. Guru di negeri itu biasanya dia dituntut hanya ketika dia berada di sekolah gitu. Ketika dia di luar sekolah dia lepas tanggung jawabkah mungkin, atau dia berkegiatan yang lain. Kalau guru yang di swasta itu, nanti mungkin bisa dikonfirmasi sama teman-teman yang mengajar di swasta IT, Islam terpadu, dia harus 24 jam tuh intens berhubungan dengan orang tua. Harus siap. Jadi hal tersebutlah dengan kualitas kurikulum yang digunakan, kemudian kualitas pendidiknya yang luar biasa, kemudian menerapkan bahasa asing di sekolahnya, itulah yang menyebabkan sekarang itu sedang bergeser nilainya. Bergeser nilai bahwasannya orang tua itu lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah swasta daripada sekolah negeri. Nah, ini ada sisi negatif, ada sisi positif. Itu ya, Anggun ya. Lanjut. Baik, Pak. Oke, lanjut. Berapa pertanyaan lagi, moderator? Ada 3, Pak. Oh, banyak. 3 lagi, Pak. Baik. Nggak bisa satu lagi aja, moderator. Ya sudah, Pak. Satu lagi penanya. Lanjut. Baik. Kepada satu peserta lagi, kepada ACG Pak Pahan, silahkan memaparkan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudara moderator. Di sini saya mau bertanya, apa pendapat Bapak tentang penerapan sistem kurikulum merdeka di Indonesia? Khususnya akhir-akhir ini, statement seorang Bapak Yusuf Kala yang mengkritik keras Kumar dan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, di mana menurut beliau Indonesia tidak seharusnya meniru sistem pendidikan di Irlandia, di mana kita ketahui SDM di sana sudah lebih terbentuk dan jauh di atas SDM di Indonesia, dan terlebih faktor pendapatan per kapita penduduk di sana.
Dan beliau tidak menyarankan untuk lebih merujuk kepada kurikulum pendidikan di negara-negara berkembang lainnya seperti India. Dan apa pandangan Bapak melihat fenomena yang ada tentang ganti menteri, ganti utak-atik atau kurikulum? Baik, moderator langsung saya jawab. Terima kasih Aceh, Pak Pahan, pertanyaannya bagus sekali. Ini tentang kurikulum Merdeka ya, Merdeka Belajar. Bagaimana pendapat saya tentang kurikulum Merdeka Belajar? Baik, kurikulum Merdeka Belajar ini adalah salah satu gebrakan dari pemerintah di zaman Bapak Jokowi yang dikomandoi Bapak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan. Ini diluncurkan kalau saya tak salah di 2017 tuh. Semakin bertahap atau 2018 kurikulum Merdeka Belajar ini. Tepatnya Kalau menurut 2022. saya, gimana, Aceh? Lebih tepatnya tahun 2022, Pak. Oh, 2022 kurikulum Merdeka Belajar. Iya, Pak. Setelah Iya kah? Oh, mungkin saya kurang riset ya. Jadi menurut saya kurikulum Merdeka Belajar ini adalah salah satu kurikulum yang baik sebenarnya sih. Cuma hanya butuh waktu. Saya pernah melihat dalam satu webinar tuh yang saya ikuti tentang bagaimana kurikulum itu berjalan. Salah satu pakar mengatakan, nama pakarnya itu saya lupa. Dia Nisa apa gitu. Dia seorang pakar dari pemerintah lah. Dia mengatakan bahwasannya kurikulum itu bisa duduk penerapannya, bisa berjalan dengan baik itu setelah 7 tahun. Setelah 7 tahun, tapi harus diawasi terus-menerus. Itu pun kalau diawasi terus-menerus asih. Tapi kalau dia diadakan satu pertemuan BIMTEK membahas kurikulum Merdeka, bagaimana guru harus mengajar di kurikulum Merdeka, bagaimana guru ini cara pembelajaran kurikulum Merdeka, kemudian ditinggal BIMTEK-nya. Dikasih tugas, habis itu ditinggal, dianggurkan beberapa lama, habis itu BIMTEK lagi. Nah, itu tidak akan maksimal. Tiba-tiba diganti lagi, berganti menteri, berganti lagi kurikulum. Nah, itu tidak baik. Menurut saya, kurikulum Merdeka Belajar ini adalah kurikulum yang baik sebenarnya. Tapi hanya butuh waktu. Hanya butuh waktu saja. Kalau saya menyarankan tuh kepada Menteri Pendidikan yang sekarang, lebih baik kita maksimalkan aja di kurikulum Merdeka Belajar ini. Karena guru itu sekarang itu dituntut dia hanya sebagai fasilitator. Dia membebaskan murid itu belajar. Kemudian ada satu program tuh dalam kurikulum Merdeka Belajar itu ada namanya program P5, Profil Penguatan Pelajar Pancasila. Itulah saya kurang paham kepanjangan P5. Di mana di situ dituntut kreativitas siswa-siswanya. Kalau di tempat saya mengajar itu asik, ketika ada tema keberkerjaan, ada temanya tema Pancasila, memang di situ dituntut kreativitas seorang murid. Guru sebagai apa? Guru mengawasi, memberikan saran. Kemudian saya mengutip juga perkataan dari Bapak Nadiem Makarim dalam satu podcast beliau, mengatakan bahwasannya kurikulum Merdeka Belajar ini ketika memang benar-benar guru tersebut paham menerapkannya, maka pembelajaran itu akan semakin baik lagi, akan semakin menarik bagi murid. Karena guru bisa, misalnya ada seorang murid yang dia kemampuannya itu sudah lebih dari teman-temannya, itu dia bisa dinaik tingkatkan oleh guru. Nah, tapi itu kan sangat sulit kita lakukan. Nih, kemudian di kurikulum Merdeka Belajar juga banyak komposisi yang membuat guru itu bisa bersama dalam satu komunitas seperti MGMP. MGMP itu misalnya guru bahasa Indonesia. Jadi dalam satu kabupaten itu masuk ke dalam satu grup namanya MGMP. Mereka sering mengadakan diskusi, sering buat pertemuan, sering buat gebrakan-gebrakan apa nih yang mau kita buat MGMP bahasa Indonesia kita gitu. Nah, kurikulum sebelumnya itu belum ada sih. Gitu ya. Menurut saya, pandangan saya kurikulum Merdeka Belajar baik,
hanya memang belum duduk saat ini. Jadi hanya butuh waktu. Kalau saran saya ini kepada Bapak Menteri Pendidikan, ya dipertahankan dulu kurikulum Merdeka Belajar ini. Kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima Baik, kasih Pak. terima kasih kepada penanya Aseh dan atas jawabannya dari Bapak Muhammad Alfiansyah. Pada teman-teman yang belum berkesempatan untuk bertanya, mungkin di lain waktu dan di lain seminar, teman-teman sekalian dapat bertanya atau bisa mengirimkan pertanyaannya di grup yang telah disediakan. Berakhir sudah acara seminar kita pada ketika saya membuka acara dengan pantun, maka saya akan menutup acara ini dengan pantun juga. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sharing-sharing kita pada siang dan menuju sore ini bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Pak, izin Pak untuk mengambil dokumentasi, sesi dokumentasi. Oke. Nanti tag IG saya ya, panitia. Baik Pak. Peserta-peserta juga Baik Pak. IG-nya dong Pak. Baiklah Ini saya teman-teman, ketik ya. untuk sesi dokumentasi, slide pertama silahkan untuk menghidupkan kameranya. Slide pertama. Oke. Slide kedua. Slide ketiga. Keempat. Oke, sudah. Terima kasih untuk peserta semua. Terima kasih, Bapak. Yuk. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada pewara Audrey Sabrina. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara kita pada siang hari ini, dan juga terima kasih kepada narasumber yang telah mengisi acara pencerdasan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Selamat kepada kedua peserta yang terpilih untuk mengajukan pertanyaan. Bagi peserta yang terpilih, silakan menghubungi panitia yang bertugas, Saudari Emi Finas di Pasaribu, melalui private chat untuk informasi lebih lanjut terkait pemberian reward. Terima kasih. Sebelum kita memasuki penghujung acara, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada para peserta untuk mengisi link presensi yang telah dikirim melalui room chat. Acara selanjutnya adalah penutupan. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Berakhir sudah acara webinar kita pada sore hari ini. Saya mewakili seluruh panitia webinar mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan segala pelaksanaan acara, serta mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada hari ini, Bapak Muhammad Alfiansyah, SPD MPD, yang telah membantu diselenggarakan acara ini, serta kepada para hadirin yang sedang meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara webinar yang bertema pentingnya pendidikan berkualitas di era Gen Z. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang menyinggung. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sampai jumpa di lain kesempatan.